Perkenalkan, saya Lucy, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ya, Bapak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Wawan. Oh iya, Bapak, apakah benar dengan orang tuanya Teh Piani? Ya, benar. Teh Pianinya sedang kemana ya, Pak? Lagi keluar tadi. Oh iya, Bapak, di sini tuh saya akan memberikan penyuluhan terhadap keluarga Bapak karena tentang ansietas yang Teh Piani alami, tapi Teh Pianinya sedang tidak ada. Saya akan memberikan penyuluhan saja kepada Bapak supaya nanti disampaikan juga kepada Teh Piani, juga bisa memberikan juga penyuluhan lagi terhadap keluarga Bapak yang lain yang ada di sini, Pak. Ya. Nah, Bapak, di sini Teh Piani didiagnosa yaitu ansietas atau juga disebut dengan kecemasan. Sebelumnya apakah Bapak tahu kecemasan itu apa? Tidak tahu. Nah, Bapak, kecemasan itu adalah suatu keadaan yang was-was, kemudian khawatir atau tidak nyaman seakan-akan terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai suatu ancaman gitu, Pak, dari garis besarnya. Kemudian Bapak tahu nggak tanda-tanda atau gejala yang dialami saat seorang mengalami kecemasan? Ya, tanda-tandanya seperti gelisah gitu. Iya, Bapak. Nah, itu juga ada tanda-tanda yang lain seperti napasnya juga pendek, kemudian kontak mata tidak ada, kemudian juga tekanan darah atau nadi juga suka agak tinggi, kemudian juga suka sakit kepala, susah tidur, dan juga kadang-kadang suka terbangun pada malam hari gitu, Pak. Nah, kemudian Bapak di sini ada 4 tingkatan ansietas, yaitu ada ansietas ringan, kemudian ansietas sedang, berat, dan juga panik. Nah, untuk ansietas yang ringan yaitu suatu cemas yang normal yang menyebabkan seseorang menjadi waspada gitu, Pak. Kemudian ansietas sedang yaitu cemas yang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lainnya, Pak. Kemudian ansietas berat yaitu juga cemas yang memungkinkan seseorang memutuskan hal yang membuat dia cemas dan tidak bisa berkonsentrasi, Pak, pada hal yang lain gitu. Jadi cuma satu yang dia cemaskan gitu. Kemudian juga panik, yaitu tingkatan yang tertinggi dari cemas-cemas yang lain, di mana seseorang mengalami ketakutan atau tremor serta kehilangan kendali sehingga tidak mampu melakukan apapun walaupun diberi bimbingan. Nah, Bapak, kemudian di sini juga ada faktor-faktor penyebab cemas. Yang pertama ada lingkungan yang asing. Kan kita ketemu dengan orang-orang asing, otomatis kita cemas, mau berkenalan malu, jadi terus kepikiran gitu, Pak. Kemudian juga kehilangan kemandirian sehingga mengalami ketergantungan dan memerlukan bantuan orang lain. Kemudian berpisah dengan pasangan dan keluarga, kemudian masalah biaya, kurang informasi, dan juga ancaman akan penyakit yang lebih parah lagi gitu, Pak. Nah, kemudian ada juga teknik-teknik mengurangi cemas, Pak. Bapak apakah tahu teknik untuk mengurangi cemas seperti apa? Tidak tahu. Nah, teknik mengurangi cemas itu ada beberapa, Pak. Yang pertama ada teknik relaksasi segitiga pernapasan, yaitu mengambil napas selama 3 detik dengan lambat. Nah, kemudian tahan napas selama 3 detik, kemudian keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Ulangi selama 3 kali gitu, Pak. Kemudian ada teknik juga hipnotis, yaitu diri dalam keadaan rileks, kemudian teman dan kuselor membimbing Anda dengan kondisi verbal, kemudian juga membawa ke tempat yang paling aman yang diinginkan oleh suara hatinya. Kemudian juga saat terbangun dari proses emergensi, Bapak bisa akan merasakan damai begitu, Pak. Nah, juga ada juga teknik-teknik yang lain, Pak, seperti menghindari kafein, alkohol, kemudian merokok, kemudian tertawa dan olahraga, kemudian tulis kecemasan-kecemasan yang dialami pada kertas gitu. Kemudian juga bisa bersantai, kemudian juga bisa mendengarkan musik. Nah, Bapak,
Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya cukup lah, nggak ada. Iya, kalau begitu Bapak kan Teh Pianinya sekarang itu sedang mengalami kecemasan. Nah, nanti bisa Bapak bimbing untuk bisa mengurangi kecemasannya gitu. Gitu, Pak. Iya, ya. Kalau begitu, kalau Bapak sudah mengerti, saya pamit ya, Pak. Terima Ya, kasih. ya, Semoga sama-sama. ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.